Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil daripada presentasi kami yang berjudul ayat-ayat jadal Al-Quran. Pertama kami akan membahas pengertian jadal Al-Quran. Jadal atau jidal adalah bertukar pikiran dengan cara bersaing dan berlomba untuk saling mengalahkan lawan. Pengertian ini berasal dari kata-kata jadalat habl, yaitu aku kokohkah jalinan tali itu. Allah menyatakan dalam Al-Quran bahwa berdebat merupakan salah satu tabiat manusia, yakni paling banyak bermusuhan dan bersaing. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kanal insanu aktsara syai'in jadala." Yang artinya, tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga diperintahkan agar berdebat dengan kaum musyrik dengan cara yang baik yang dapat meredakan keberingasan mereka. Sedangkan dalam literatur lain disebutkan bahwa jadal atau jidal ialah bertukar pikiran untuk mengalahkan lawan, sehingga masing-masing orang yang berdebat itu bermaksud merubah pendirian lawan yang semula dipegangnya. Adapun yang kedua, kami akan membahas sekilas sejarah mengenai jadal Al-Quran. Secara umum, jadal dalam arti pertentangan atau perselisihan atau perbedaan pendapat muncul bersamaan dengan adanya manusia di muka bumi ini. Bahkan menurut perspektif Al-Quran, jadal sudah ada jauh sebelum manusia pertama. Nabi Adam alaihissalatu wassalam diciptakan dan dilempar ke dunia, yaitu jadal yang dilakukan oleh malaikat ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan untuk menciptakan khalifah di muka bumi, dan jadal yang dilakukan iblis ketika diperintah Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud kepada Nabi Adam. Ini berarti bahwa jadal merupakan sifat dasar dan sekaligus sebagai dinamika dalam kehidupan umat manusia. Sedangkan jadal sebagai sebuah ilmu yang dipelajari dan diterapkan bersumber pada filsafat Yunani. Menurut Al-Sharqani, jadal adalah sebuah ilmu diawali oleh paham dialektika yang dicetuskan oleh Heraklitos, kemudian dikembangkan oleh Socrates, Plato, dan Aristoteles dengan nama ilmu logika. Pemikiran para filsuf Yunani ini kemudian mempengaruhi pemikiran serta memberikan inspirasi bagi umat Islam untuk menyusun ilmu jadal yang lebih sesuai dengan ajaran Islam. Perkembangan jadal. Adapun hal-hal yang menyebabkan berkembangnya masalah jadal di kalangan umat Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, meluasnya wilayah Islam dan masuknya para pemeluk agama lain ke dalam negara Islam, yang kemudian terjadi pencampuran hukum-hukum mereka kepada umat Islam, dan ini tentu saja menimbulkan perdebatan. Adapun yang kedua, adanya pemeluk agama lain yang memeluk agama Islam. Di antara mereka ini ada yang mencampur ajaran-ajaran sebelumnya dengan ajaran-ajaran Islam. Karena ketidaktahuan mereka, di samping itu ada pula yang memang sengaja masuk ke dalam Islam hanya untuk menyebarkan fitnah dan kekacauan. Ini tentu saja memaksa umat Islam untuk membantahnya. Yang ketiga, muncullah kecenderungan penggunaan akal pikiran sebagai tren dalam pembahasan berbagai masalah. Pembahasan kita akan dilanjutkan oleh Muhammad Jiddan Tufail. Metode jadal Al-Quran. Manna Al-Qatan mengatakan bahwa Al-Quran tidak menempuh metode yang dipegang teguh para ahli kalam yang memerlukan adanya muqaddimah dan natijah, seperti dengan cara beristidlal dengan sesuatu yang bersifat kulli atau universal, atau juz'i, partial, atau sebaliknya. Akan tetapi Al-Quran banyak mengemukakan dalil dan bukti yang kuat serta jelas yang dapat dimengerti daripada kalangan awam dan ahli, sehingga mampu mematahkan setiap kerancuan dengan perlawanan dalam tata bahasa yang konkret, indah, dan tidak memerlukan pemerasan akal. Namun daripada itu, Allah Subhanahu wa taala juga memaparkan seruannya kepada makhluknya
dalam bentuk argumentasi meliputi juga bentuk yang paling pelik dengan tujuan agar orang awam memahami dari yang tersebut sehingga memuaskan mereka menerima hujjah-hujjah, dan dari celahnya kalangan ahli pun mampu memahami sesuai dengan tingkat pemahaman sastrawan. Nah, dari sisi ini, maka setiap orang mempunyai ilmu pengetahuan lebih banyak. Tentu lebih banyak pula pengetahuan tentang ilmu Al-Quran. Dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyebutkan hujjah ayat-ayatnya dengan hubungan kalimat mereka yang berakal, mereka yang berpikir, dengan tujuan mengingatkan bahwa setiap potensi-potensi tersebut dapat digunakan untuk memahami hakikat hujjahnya. Adapun secara khusus metode jadal Al-Quran antara lain yang pertama, membungkam lawan bicara dengan mengajukan pertanyaan tentang hal-hal yang telah diakui dan diterima akal. Agar apa? Agar ia mengakui apa yang tadinya diingkari, seperti penggunaan dalil dengan makhluk untuk menetapkan adanya sang khalik. 2. Mengambil dalil dengan mabda asal mula kejadiannya atau menetapkan ma'ad, hari kebangkitan. Yang ketiga, membatalkan pendapat lawan yang membuktikan kebenaran kebalikannya, seperti bertahan terhadap pendirian orang Yahudi. Hikmah dalam mempelajari jadal Al-Quran. Yang pertama, ketinggian bahasa Al-Quran membuat mereka tidak mampu menandinginya. Bahasa Al-Quran sangat halus dalam mendebat. Ketiga, betapapun orang Arab sangat mahir dalam bahasa, mereka tidak mampu menjawab Al-Quran. Keempat, menunjukkan bahwa manusia itu sangat terbatas pengetahuannya yang tidak patut untuk menyombongkan dirinya. Kelima, Al-Quran menerangkan bahwa dalam menyampaikan ajaran atau mengajak kepada kebaikan diharuskan dengan cara yang sopan santun sehingga orang menjadi tertarik untuk mengikutinya. Keenam, apabila orang yang diajak kebaikan malah menentang dan mengajak berdebat, maka debatlah dengan yang lebih baik dan sampaikan dalil yang bisa diterima olehnya. Dan alhamdulillah kami dari kelompok 6 sudah mempresentasikan presentasi kami. Adapun yang ingin bertanya silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.